Halo Mbak. Halo, Mbak Audi ya? betul sekali. Perkenalkan, saya Cecilia. Di sini saya sebagai HR yang akan mewawancarai kamu di posisi yang kamu apply. Di sini kamu mengapply posisi supervisor produksi ya? Ya betul Bu. Oke, kalau gitu mungkin boleh langsung diceritakan tentang diri kamu dan latar pendidikan kamu, juga pengalaman kerja. Oke baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Audita Iksan, saya biasa dipanggil Audi. Usia saya 25 tahun, saya berasal dari Jambi. Saya sendiri merupakan lulusan S1 Teknik Kimia dari Universitas Diponorogo tahun 2023 dengan pengalaman kerja selama 4 tahun di beberapa industri. Pengalaman terakhir saya sendiri yaitu saya bekerja selama setahun sebagai supervisor produksi di bidang kosmetik juga. Nah, selain itu, saya telah mengikuti berbagai pelatihan mengenai formulasi kosmetik dari BPOM. Saya juga mengikuti internship selama 6 bulan sebagai marketing konsep di PT Mustika Ratu. Begitu. Mungkin boleh dijelaskan lebih detail mengenai pengalaman kerja, ada yang sampai itu? Oke baik, jadi di tahun 2020 saya bekerja secara remote dari Februari sampai dengan Oktober di PT Paragon Indonesia sebagai virtual assistant. Kemudian di akhir Desember sampai November 2021 saya melakukan part-time di Soul Cafe sambil melanjutkan studi saya di Universitas Diponorogo. Nah, kemudian di tahun selanjutnya ini di tahun 2023 saya mengikuti internship Kampus Merdeka di PT Unilever selama 6 bulan di bagian proses engineer. Nah, terakhir setelah lulus saya bekerja selama setahun sebagai salah satu supervisor produksi di bidang kosmetik di PT Unilever juga. Begitu, Bu. Kalau saya boleh tahu nih, dari mana kamu mengetahui mengenai informasi lowongan pekerjaan kami dan juga apa yang membuat Anda tertarik dan untuk bergabung dengan divisi produksi yang ada di perusahaan kami? Oke, baik. Jadi saya mengetahui informasi mengenai lowongan kerja ini tuh di perusahaan melalui beberapa sumber. Pertama, saya melihat salah satu postingan nih, Bu. Lowongan di situs web resmi perusahaan yang memberikan informasi lengkap mengenai posisi yang dibuka serta deskripsi-deskripsi pekerjaannya. Nah, selain itu juga saya juga mendapatkan informasi ini melalui platform profesional seperti LinkedIn, di mana perusahaan Anda aktif memperbarui informasi terkait dengan peluang-peluang karir. Nah, dan juga saya mendengar tentang perusahaan ini dari beberapa teman dan rekan saya yang pernah bekerja atau berinteraksi dengan perusahaan Anda. Saya tertarik untuk bergabung dengan divisi produksi di perusahaan ini karena saya melihat perusahaan ini memiliki reputasi yang sangat baik dalam hal berinovasi ataupun dalam kualitas produk. Saya itu sangat menghargai komitmen perusahaan terhadap efisiensi dan proses produksi yang ramah lingkungan. Nah, yang saya rasa itu sejalan dengan nilai-nilai profesional saya. Selain itu, saya tertarik untuk bekerja di divisi produksi karena saya ingin terlibat secara langsung dalam proses yang krusial untuk menciptakan produk yang berkualitas. Dan saya yakin kemampuan saya dalam memimpin dan berkolaborasi di tim yang baik dapat memberikan kontribusi yang positif bagi tim serta kesempatan untuk berkembang lebih lanjut dalam industri ini. Begitu, Bu. Coba kamu ceritakan situasi di mana kamu tuh harus mengambil keputusan penting dalam kondisi mendesak, khususnya di area produksi. Oke, baik. Mungkin saya akan menceritakan pengalaman yang paling menantang dalam kepemimpinan saya terjadi saat saya menangani krisis di lini produksi PT Unilever. Nah, jadi waktu itu sekitar pukul 2 pagi kami menghadapi sebuah situasi di mana mesin utama kami mengalami kerusakan serius di tengah produksi batch penting untuk pelanggan premium kami. Situasinya sangat kritis karena kami memiliki tenggat waktu pengiriman pada pukul 10 pagi dan masih ada 60% produksi yang belum selesai. Tantangan tersebut bertambah karena tim maintenance sedang menangani masalah teknis di lini produksi lain. Nah, lalu sebagai supervisor yang bertanggung jawab, saya segera melakukan asesmen cepat terhadap kerusakan mesin. Setelah berkonsultasi dengan teknisi senior via telepon, saya memutuskan untuk mengambil 2 tindakan paralel.
Nah, yang pertama, saya menghubungi kepala maintenance untuk memprioritaskan pelanggan di lini kami. Nah, mengingat nilai dan urgensi pesanan. Lalu, saya mengorganisasi tim untuk memindahkan sebagian produksi ke lini cadangan, meskipun kapasitasnya itu lebih kecil. Kemudian, saya mengumpulkan semua supervisor shift dan menjelaskan situasinya dengan gamblang. Kami merancang rencana detail untuk mengejar target, termasuk pengaturan ulang shift kerja dan alokasi sumber daya. Saya juga proaktif menghubungi Departemen Quality Control untuk memastikan standar tetap terjaga meski dalam suatu kondisi yang darurat. Nah, selama proses ini saya memastikan untuk mendokumentasikan setiap keputusan dan alasannya untuk pembelajaran saya sendiri di masa depan. Berkat kerjasama tim yang luar biasa ini dalam manajemen krisis yang efektif, kami berhasil untuk menyelesaikan 90% pesanan tepat waktu. Untuk 10% sisanya, saya personally mengkomunikasikan situasinya dengan pelanggan dan mendapatkan kelonggaran waktu selama 2 jam. Yang membanggakan, tidak ada material yang terbuang dalam proses ini, dan kami bahkan mendapatkan apresiasi dari manajemen atas penanganan krisis yang sistematis. Begitu, Bu. Kalau dalam pekerjaan itu kan pasti ada saja yang menghambat ya, Mbak. Betul. Nah, bagaimana respon kamu ketika kamu mengalami kendala serius yang menghambat target, dan bagaimana cara kamu mengatasi? Oke, baik. Jadi untuk pengalaman saya sendiri, salah satu krisis terbesar yang pernah saya tangani itu adalah ketika menghadapi gangguan serius dalam rantai pasok di pabrik tempat saya sendiri bekerja. Jadi itu, Bu, supplier utama di bahan baku kami mengalami kendala produksi yang menyebabkan keterlambatan pengiriman. Pada saat itu, stok bahan baku kami hanya cukup untuk memproduksi selama 2 hari ke depan. Nah, sementara supplier membutuhkan minimal 1 minggu untuk pengiriman berikutnya. Nah, situasi tersebut sangat mengkhawatirkan mengingat kami memiliki sejumlah pesanan penting dari beberapa pelanggan yang besar. Jadi itu langkah pertama yang saya ambil adalah melakukan audit cepat terhadap inventory yang tersisa dan membuat pemetaan detail tentang kebutuhan produksi untuk 2 minggu ke depan. Lalu saya mengadakan rapat darurat dengan tim purchasing, production, dan planning, dan sales untuk menyusun strategi komprehensif. Kami membuat matriks prioritas berdasarkan urgensi pesanan, nilai kontrak, dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Nah, secara paralel, saya menginisiasi pencarian supplier alternatif melalui jaringan industri dan asosiasi. Saya personally terlibat dalam negosiasi dengan beberapa calon supplier, memastikan mereka memahami urgensi situasi kami sambil tetap mempertahankan standar kualitas. Untuk mengoptimalkan bahan baku yang tersisa, saya memodifikasi jadwal produksi dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan material dan meminimalkan waste. Nah, yang paling penting, saya itu memimpin implementasi sistem monitoring stok yang lebih ketat dengan memanfaatkan teknologi digital. Kami mengembangkan dashboard real time yang memungkinkan pemantauan level inventory secara lebih akurat. SOP baru juga dibuat untuk mengantisipasi kejadian serupa di masa depan, termasuk penetapan safety stock yang lebih tinggi untuk bahan baku kritikal. Hasilnya, kami berhasil mendapatkan supplier alternatif dalam waktu 3 hari dan tidak ada pesanan yang terlambat lebih dari 2 hari dari jadwal. Sistem early warning untuk stok bahan baku yang kami implementasikan kemudian diadopsi sebagai standar di seluruh pabrik. Yang paling membanggakan, hubungan dengan pelanggan justru semakin kuat karena adanya transparansi dan profesionalisme kami dalam menangani krisis. Seperti itu, Bu. Boleh nggak saya minta kamu untuk berbagi pengalaman kamu dalam mengoptimalkan proses produksi yang menghasilkan peningkatan efisiensi? Oke, di sini tuh dalam peran saya sebenarnya sebagai proses engineer di PT ABC Manufacturing, saya menghadapi suatu tantangan signifikan terkait efisiensi di lini packaging. Nah, masalah ini itu sudah berlangsung selama beberapa bulan dengan output packaging yang konsisten berada 30% di bawah kapasitas yang ideal. Nah, setelah melakukan observasi awal, saya menemukan bahwa downtime mesin mencapai 25%. Tingkat reject produk juga cukup tinggi dan perusahaan harus mengeluarkan biaya overtime yang signifikan untuk mengejar target produksi.
Nah, untuk menghadapi situasi tersebut, saya memutuskan untuk menggunakan pendekatan Six Sigma untuk menganalisis akar permasalahan. Nah, selama 2 minggu pertama, saya mengumpulkan data komprehensif tentang kinerja mesin, pola kerusakan, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas packaging. Lalu menggunakan fishbone diagram yang melibatkan operator dan teknisi maintenance dalam brainstorming untuk mengidentifikasi potensial root cause. Analisis data menunjukkan bahwa masalah utama terletak pada kombinasi perawatan mesin yang tidak optimal dan variasi dalam standar operating prosedur antar shift. Nah, jadi berdasarkan temuan tersebut, saya mengembangkan program perbaikan komprehensif. Nah, yang pertama, saya merancang sistem preventif maintenance yang lebih terstruktur, termasuk checklist harian dan jadwal perawatan berkala yang lebih ketat. Nah, lalu yang kedua, saya mengorganisir pelatihan inisiatif untuk operator tentang standar operasi yang baru. Nah, dengan penekanan khusus pada troubleshooting dasar dan quality awareness. Untuk memastikan konsistensi, saya juga mengimplementasikan visual control board yang menampilkan KPI utama dan status mesin secara real time. Nah, hasil dari inisiatif ini sangat menggembirakan. Dalam waktu 3 bulan, kami melihat peningkatan output sebesar 25%. Dan sementara downtime berkurang drastis menjadi 10%. Reject rate turun 40%, yang secara tidak langsung berdampak pada salah coy. Ulang dari hasil ya. 1, 2, 3. Hasil dari inisiatif ini sangat menggembirakan. Dalam waktu 3 bulan, kami melihat peningkatan output sebesar 25%. Sementara downtime berkurang drastis menjadi 10%. Reject rate turun 40%, yang secara langsung berdampak pada pengurangan waste dan peningkatan efisiensi biaya. Yang tidak kalah penting, kami berhasil mengurangi biaya overtime sebesar 30% karena produktivitas yang meningkat selama jam kerja normal kami, Bu. Begitu. Oke, dalam posisi ini itu kan membutuhkan kerjasama tim ya. Betul. Bagaimana cara kamu dalam menyelaraskan kerjasama tim dan berbagi shift untuk mencapai target produksi? Oke, mungkin di sini saya akan menceritakan pengalaman yang paling menantang selama saya berkolaborasi dalam tim. Jadi, perusahaan kami itu mengimplementasikan sistem produksi baru yang mengharuskan koordinasi ketat antar 3 shift produksi. Nah, tantangan yang utamanya itu adalah informasi penting sering tidak tersampaikan dengan baik antar shift. Setiap shift memiliki cara kerja yang berbeda dan ada resistensi yang cukup kuat terhadap sistem baru ini. Nah, akibatnya target produksi sering tidak tercapai dan terjadi miscommunication yang berdampak pada kualitas produk. Menyadari kompleksitas masalah ini, saya mengambil pendekatan sistematis untuk membangun kolaborasi yang lebih baik. Langkah pertama yang saya ambil adalah mengembangkan sistem handover digital yang terstandar. Sistem ini memastikan semua informasi kritis tentang status produksi, masalah teknis, dan hal-hal penting lainnya tercatat dengan baik dan dapat diakses oleh semua shift. Saya juga memperkenalkan format briefing gabungan mingguan di mana setiap perwakilan dari shift bertemu untuk membahas pencapaian, tantangan, dan juga rencana perbaikan. Untuk meningkatkan komunikasi real time, saya membuat grup komunikasi menggunakan platform digital yang memungkinkan supervisor dan operator kunci dari setiap shift untuk berbagi informasi secara instan. Implementasi visual board untuk tracking progress juga terbukti sangat efektif dalam membangun transparansi dan accountability. Board ini menampilkan target produksi, pencapaian yang aktual, dan berbagai matriks penting yang perlu diperhatikan oleh semua shift. Program training lintas shift yang saya inisiasi juga memberikan dampak positif yang signifikan. Dalam training ini, operator dari shift berbeda berkesempatan untuk berbagi best practice dan menyamakan persepsi tentang standar operating prosedur. Ini tidak hanya meningkatkan konsistensi cara kerja, tetapi juga membangun rasa kebersamaan antar tim. Nah, setelah 6 bulan implementasi, kami melihat peningkatan dramatis dalam kinerja tim.
Komunikasi antar shift menjadi lebih lancar, cara kerja lebih terstandarisasi, dan target produksi mulai tercapai nih secara konsisten. Dan yang lebih penting, moral tim meningkat signifikan karena mereka merasa lebih terhubung dan dilibatkan dalam proses improvement. Begitu, Bu. Oke, tadi kan di perkenalan kamu tuh mengatakan bahwa kamu terakhir bekerja sebagai supervisor produksi juga Betul. di salah satu perusahaan. Betul. Nah, saya ingin tahu apa alasan kamu meninggalkan pekerjaan terakhir kamu dan apa yang Anda harapkan untuk bisa berbeda begitu di perusahaan kamu. Oke, baik, di sini saya ingin menjelaskan ya, Bu. Jadi saya sendiri itu mencari peluang untuk berkembang lebih jauh dalam industri manufaktur, khususnya di perusahaan yang memiliki skala operasi lebih besar dan teknologi lebih advance. Di posisi sekarang ini, saya telah mencapai sebagian besar target pengembangan yang bisa dicapai. Dari riset saya, perusahaan ini memiliki sistem produksi yang lebih kompleks dan peluang pembelajaran yang lebih luas. Dan saya tertarik dengan program improvement berkelanjutan dan investasi teknologi yang dilakukan perusahaan yang sejalan dengan aspirasi pengembangan karir saya. Jadi seperti itu. Menurut Mbak Audi sendiri, kontribusi spesifik apa sih yang bisa kamu berikan untuk meningkatkan produktivitas tim dari produksi kamu? Baik, berdasarkan pengalaman-pengalaman saya, ada beberapa area di mana saya bisa memberikan kontribusi yang spesifik. Baik, jadi yang pertama itu implementasi sistem monitoring produksi real time yang telah saya kembangkan di posisi sebelumnya yang terbukti meningkatkan efisiensi sebanyak 25%. Nah, lalu yang kedua itu adalah metodologi lean manufacturing yang saya pelajari dan terapkan, khususnya dalam mengurangi waste dan meningkatkan flow produksi. Lalu yang ketiga itu pendekatan kolaboratif dalam membangun tim yang solid dan meningkatkan komunikasi antar shift. Nah, yang terakhir itu pengalaman dalam mengoptimalisasi preventive maintenance untuk meningkatkan reliability mesin. Jadi seperti itu, Ibu. Apa yang membuat kamu yakin bahwa posisi ini merupakan langkah karir yang tepat untuk kamu? Baik, jadi itu setelah mempelajari tentang perusahaan dan posisi ini itu saya melihat keselarasan yang kuat antara pengalaman serta aspirasi karir saya dengan kebutuhan perusahaan sendiri. Nah, latar belakang saya dalam optimasi proses produksi dan manajemen tim sangat relevan dengan tantangan yang ada. Saya sendiri juga tertarik dengan visi perusahaan dalam mengadopsi teknologi modern dan praktik manufaktur terbaik. Kombinasi ini membuat saya yakin bahwa saya bisa memberikan kontribusi signifikan sambil terus berkembang secara profesional. Jadi seperti itu, Ibu. Oke, terakhir nih saya mau tanya, apa ekspektasi kamu selama bekerja di perusahaan kamu? Oke, baik. Saya sendiri itu memiliki ekspektasi bahwa selama bekerja di sini dapat berkembang baik secara profesional maupun pribadi saya. Nah, saya berharap dapat terus belajar dan meningkatkan keterampilan saya dalam bidang yang saya geluti. Nah, khususnya dalam proses produksi yang efisien dan berkualitas. Saya ingin bekerja dalam tim yang solid dan kolaboratif, di mana saya dapat memberikan kontribusi nyata, sekaligus belajar dari pengalaman dan keahlian rekan-rekan yang lebih berpengalaman. Nah, dan selain itu, saya juga berharap dapat terlibat dalam proyek yang menantang, di mana saya bisa menerapkan pengetahuan saya sekaligus mendapatkan pengalaman baru. Saya sangat menghargai kesempatan untuk berkontribusi pada kesuksesan perusahaan dan turut berpartisipasi dalam pencapaian tujuan jangka panjang dari perusahaan sendiri. Nah, lalu kemudian nih dari sisi lingkungan kerja, saya berharap perusahaan ini dapat memberikan ruang untuk pertumbuhan karir yang jelas serta mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Saya percaya bahwa dengan dukungan yang baik, saya akan lebih termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Seperti itu, Ibu. Oke, Mbak. Untuk sesi kali ini sudah selesai. Baik. Masih dilanjut, nanti akan saya kontak. Oke, baik. Ya, terima kasih.